Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi nih, kita bedah bab kedua dari buku The 22 Immutable Laws of Marketing. Judulnya Hukum Kategori. Ya, hukum kategori. Ini salah satu hukum yang menurut saya cukup fundamental ya. Betul, kita kan sering banget mikir kalau mau sukses harus jadi yang terbaik, gitu kan? Harus lebih unggul dari kompetitor. Nah, buku ini bilang, nggak selalu begitu. Kadang kuncinya justru bukan jadi lebih baik. Terus gimana dong? Hukum kategori ini intinya gini, kalau Anda nggak bisa jadi yang pertama di suatu kategori, ya udah, bikin aja kategori baru di mana Anda bisa jadi yang pertama. Bikin kategori baru ya? Jadi kita ubah lapangan bermainnya gitu? Persis, jangan cuma fokus menang di lapangan yang udah ada dan penuh sesak, ciptakan lapanganmu sendiri. Oke. Ini agak melawan arus ya rasanya. Ada contohnya nggak? Biar lebih kebayang. Ada contoh klasik banget di buku ini, dan ini uniknya bukan dari bisnis langsung. Amelia Earhart. Oh, pilot wanita itu kan? Betul. Kebanyakan orang mungkin lupa atau bahkan nggak tahu kalau dia itu sebenarnya orang ketiga yang terbang solo melintasi Atlantik. Oh iya, bukan yang pertama. Bukan yang pertama secara umum. Tapi coba deh apa yang orang ingat tentang dia. Wanita pertama yang terbang solo melintasi Atlantik. Nah, itu dia. Dia dikenang bukan sebagai yang ketiga, tapi sebagai wanita pertama. Dia cerdas. Dia menciptakan kategorinya sendiri. Iya. Jadi dia pertama di subkategori wanita. Oke, masuk akal. Kalau di bisnis gimana aplikasinya? Wah, banyak banget. Coba lihat Anheuser-Busch sama Michelob. Dulu kan Heineken jagoan banget tuh sebagai bir impor premium. Iya, bir mahal dari luar negeri. Nah, Anheuser-Busch gak coba bikin bir impor tandingan Heineken gitu aja. Mereka mikir lebih, kreatif. Gimana tuh mikirnya? Mereka lihat, oke, orang mau bayar mahal buat bir impor. Jangan-jangan mereka juga mau bayar mahal buat bir domestik yang kualitasnya premium. Oh, jadi digeser dari impor ke domestik premium. Tepat. Lahirlah Michelob, bir domestik premium pertama. Dan hasilnya, gila, penjualannya dulu sampai 2 kali lipat Heineken loh. Serius? 2 kali lipat cuma dengan bikin kategori domestik premium? Iya, mereka nggak jadi Heineken kedua, tapi Michelob pertama. Itu kekuatannya. Luar biasa ya. Contoh lain ada lagi, biar makin mantap nih pemahamannya. Ada dong. Amstel Light. Waktu itu Miller Lite udah jadi raja bir domestik ringan pertama kan? Iya, Miller Lite kan pionirnya bir ringan. Nah, Amstel lihat, oke, domestik ringan udah ada rajanya. Tapi, bir impor ringan kayaknya belum ada nih. Jadi mereka masuk sebagai bir impor ringan pertama. Betul. Dan langsung jadi pemimpin di kategori baru itu. Lagi-lagi, bukan soal jadi bir ringan lebih baik dari Miller, tapi jadi yang pertama di juruk impor ringan. Oke, polanya mulai kelihatan nih. Jadi kalau pasar udah rame, jangan nekat tabrakan langsung ya, cari celah. Persis. Jangan nyerah cuma karena telat masuk. Ciptakan sudut baru. Contoh bagus lain itu IBM sama DEC. IBM kan raksasa komputer zaman dulu itu ya? Iya, raja komputer mainframe. Nah, Digital Equipment Corporation atau DEC, mereka nggak coba bikin mainframe tandingan IBM yang lebih bagus. Terus mereka bikin apa? Mereka bikin kategori baru, mini komputer. Komputer yang lebih kecil, lebih murah, cocok buat departemen atau bisnis menengah. Sesuatu yang IBM awalnya nggak lirik. Oh, jadi mereka menyasar segmen yang beda dengan produk yang beda. Benar. Mereka jadi yang pertama dan dominan banget di pasar mini komputer itu. DC jadi raksasa juga kan pada masanya, ya lewat jalur itu. Keren. Selain itu, buku ini nyebut contoh teknologi lain juga kan? Iya, banyak. Ada Tandem Computers, mereka fokus jadi yang pertama di komputer fault tolerant. Jadi komputernya anti gagal gitu. Penting banget buat bank waktu itu. Oh, spesifik banget ya? Iya, ada juga Cray Research, yang pertama bikin superkomputer buat hitungan ilmiah super rumit. Terus Commodore Amiga, komputer multimedia pertama. Kalau Dell gimana? Mereka kan nggak bikin jenis komputer yang baru secara fisik ya? Nah, ini contoh bagus bahwa kategori itu nggak harus produk fisik baru. Inovasi Dell itu di cara jualnya. Cara jual? Maksudnya? Mereka yang pertama jual komputer langsung ke konsumen lewat telepon, nggak pakai toko atau distributor kayak yang lain. Itu kategori model bisnis baru. Oh iya, mengganggu pemain lama pastinya. Banget. Sama kayak Charles Schwab, dia bukan bilang saya broker lebih pintar. Tapi dia bilang, saya broker diskon pertama, kategori baru lagi.
Jadi kategori baru ini bisa macam-macam ya, produk baru, target pasar baru, cara jual baru, model bisnis baru. Kenapa sih pendekatan ini kok efektif banget di benak konsumen? Ya karena pikiran kita itu secara alami lebih gampang menerima sesuatu yang baru dan berbeda daripada sesuatu yang cuma sedikit lebih baik dari yang udah ada. Ada efek wow-nya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Kalau Anda pertama di kategori baru, otomatis Anda dianggap pemimpin, sang pionir, yang asli. Nah, yang menarik, tugas marketing awal Anda itu bukan cuma jual produk Anda. Terus apa dong? Jual kategorinya dulu. Edukasi pasar kenapa kategori ini penting. Kayak DEEC tadi, mereka awalnya bukan cuma promosi komputer DEC, tapi mereka jualan konsep mini komputer itu sendiri. Bangun dulu kebutuhannya. Oke, paham sekarang. Jadi kita rangkum nih ya dari bab 2 hukum kategori ini. Intinya adalah, jangan cuma mikir gimana caranya ngalahin pemimpin pasar di arena yang sama. Betul. Coba pikirin gimana caranya bikin arena baru. Ciptakan kategori baru, sekecil apapun kelihatannya di awal, di mana Anda bisa jadi nomor 1. Jadi pionir. Jadi kita bikin kolam sendiri aja ya, daripada berenang di lautan yang udah banyak hiunya. Nah, metafor yang bagus tuh. Ini sekaligus jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Coba deh lihat lagi industri atau bidang yang Anda geluti sekarang. Oke. Ada nggak sih celah kecil, segmen yang belum tergarap, atau cara pendekatan yang beda banget yang bisa Anda iris atau kombinasikan untuk jadi kategori baru yang unik? Sesuatu yang orang lain belum kepikiran. Jadi pertanyaannya bukan cuma gimana cara menang, tapi gimana cara mengubah arena permainannya. Gitu ya? Tepat sekali. Gimana Anda bisa jadi yang pertama di sesuatu yang baru? Itu tantangannya.